Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Ya, beberapa bulan lalu emang kebetulan gue itu lagi nyari sebuah monitor dengan ukuran 34 inch, refresh rate-nya itu adalah 144 Hz, resolusi minimal itu adalah 2K, dan curve. Nah, itu ada beberapa kandidatnya, kayak dari Xiaomi ukuran 34 inch, resolusi 2K, refresh rate 144 Hz, dan curve itu 1500R. Sempet mau pilih itu karena emang masalah budget itu bisa dibilang cukup murah. Tapi kalau ngomongin soal garansi, ya itu bisa dibilang agak bingung ya, karena ada yang bilang resmi, ada juga bilang yang nggak resmi. Ya, akhirnya nggak jadi. Setelah itu ada kandidat yang kedua, itu dari Lenovo 34 inch, 144 Hz, resolusi 2K, dan curve itu 1500R yang memiliki garansi resmi itu selama 3 tahun. Kalau Lenovo sama Xiaomi tadi, itu harganya bener-bener mirip banget. Yang emang mau pilih Lenovo dibandingkan Xiaomi, ya gak selang berapa hari setelah itu, gue dapet info kalau Samsung juga mengeluarkan monitor 34 inch-nya dengan refresh rate itu 100 Hz, resolusi 2K, dan curve itu memiliki kurvaturnya adalah 1000R, dan gue gak tahu kalau untuk garansinya itu berapa lama. Tapi kalau dari segi harga, emang cukup jauh dari dua monitor yang tadi kita ngomongin. Dan gue akhirnya keep si Samsung ini, dan akhirnya ada brand AOC yang menginformasikan kalau 34 inch dari mereka itu udah ada, dan ready stock bisa langsung dikirim hari itu juga. Nah, kalau lihat dari spesifikasinya sih, emang spek dan harga dari AOC ini sendiri terbilang sangat worth it dibandingkan 3 monitor yang kita bandingin tadi. Dan ya, kayaknya kita langsung aja bahas monitor ini. Nah, di dalam packagingnya itu ada manual book, kabel DisplayPort, kabel power, USB Type-B, monitor, stand monitor, dan ada monitornya. Gue udah sering banget ngomongin soal pemasangan dari monitor brand AOC ini, itu gampang banget, gak perlu lagi yang namanya pakai obeng. Jadi tinggal masukin aja bagian stand ke bagian monitor, terus tinggal pasang aja kakinya ke bagian stand monitor tadi. Dan jadi deh. Kalau ngomongin soal kakinya, ini benar-benar gede banget, asli. Yang memiliki panjang 34,5 cm dan lebarnya itu 56,7 cm. Nah, ini kalian tuh wajib sediain meja yang berukuran lebarnya itu sekitar 60 cm, karena emang kakinya ini gede dan makan space dari mejanya. Nah, kayak gue sebelumnya itu gue pakai monitor dari AOC CQ32G3SE, ukurannya itu adalah 32 inch. Kaki monitornya itu beda jauh sama yang 34 inch ini ya. Itu kalian bisa lihat aja, yang 32 inch itu kakinya nggak nyentuh sama mousepad gue. Tapi pakai yang 34 inch, dia itu udah nyentuh sama mousepad. Kalau di bagian standnya, dia ini terlihat bulky dan gede. Itu dikarenakan kalian itu bisa di-adjustment kalau untuk ketinggian dari monitor ini, itu bisa ditinggikan ke atas ataupun bisa dikebawahin. Ya, jadi bisa menyesuaikan postur tinggi kalian. Nah, kalau gue yang pakai itu lebih enak ditinggiin aja, karena tinggi gue itu sekitar 178 cm. Jadi, ya menurut gue posisi yang enak itu yang paling tinggi. Nah, kalau untuk ukuran monitor ini memiliki lebar 81 cm, tingginya 36,7 cm, kalau ditinggikan full, itu 53,1 cm. Ya, itu cukup tinggi. Gak sampai situ aja, monitor ini juga bisa di swivel, ya, di bagian stand ya, itu ke kanan ataupun ke kiri, yang menurut gue ini benar-benar fleksibel banget untuk monitornya. Tapi, dia ini nggak bisa diputar. Ya, sebenarnya ya itu bukan masalah juga, jadi tinggal dipakein bracket mounting aja ke meja itu udah bisa. Karena dia ini memiliki VESA mount dengan ukuran 10x10 cm. Warna dari kaki dan standnya ini sama aja mirip-mirip dengan jajaran monitor gaming dari AOC yang lainnya. Salah satunya kayak CQ32G3SE yang baru aja gue review. Kalau kalian mau lihat, linknya gue taruh di deskripsi. Setelah itu kita bahas di bagian belakangnya. Dia ini juga mirip sama kayak ukuran 32 inch-nya, itu ada tarikan garis yang berwarna merah, yang dimana dia itu ada sirkulasi udaranya, yang sangat berguna jika monitor kalian digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Port di monitor ini ada port power, audio jack, 2 DisplayPort dengan versi 1,4 bisa sampai dengan 165 Hz, 2 HDMI dengan versi 2.0 yang bisa hanya itu sampai dengan 100 Hz aja.
ada USB 3.2, ada 4, dan ada satu USB 3.0 Type B. Nah, jadi kita sekarang bahas untuk bagian menu-menu di monitor ini. Seperti seri sebelumnya, dia ini menggunakan tombol-tombol untuk mengatur OSD setup di monitor ini. Nah, menu-menunya pun ini masih seperti jajaran monitor AOC yang lainnya, nggak ada perubahan. Seperti ada fitur HDR, kalau fitur HDR ini gue nggak pernah pakai dan nggak pernah nyalain ya. Terus ada Eco Mode, Low Blue Mode. Nah, kalau Low Blue Mode ini, itu buat mengurangi cahaya biru yang masuk ke dalam mata kita, yang cukup membantu banget kalau kalian itu pekerja keras yang selalu di depan komputer. Terus ada Shadow Control. Nah, kalau ini sih, ini berguna banget ya buat kalian itu seorang gamers yang dimana jika kalian tinggikan Shadow Control ini, maka situasi pada saat kalian bermain game di dalam keadaan yang gelap itu bakalan terlihat sangat terang. Ya bisa dibilang curang ya, cuman ya nggak apa-apa, kalian menurut gue itu bagus kalau untuk ditinggiin gitu ya. Tapi kasihan juga kalau yang nggak punya monitor gaming ya, yang tidak ada fitur tersebut. Ada menu PIP, Picture in Picture. Jadi ada dua tipe. Kalau PIP, dia ini bisa membagi layar utama dengan layar kedua. Misalkan kalian colokin kabel DisplayPort 1 ke komputer pertama atau layar utama, terus kalian colokin kabel DisplayPort 2 di PC yang kedua. Jadi bakal muncul layar yang kecil di pojok kanan atas ini. Nah, tapi kalian juga bisa atur untuk ukurannya atau posisinya itu bisa diatur. Oke, setelah itu ada fitur PBP. Tipe ini dia itu membagi secara 50:50, tapi tidak bisa diatur untuk ukurannya. Ya, menurut gue sih fitur ini kurang efektif aja di monitor 34 inch, kecuali di monitor 49 inch. Nah, itu baru berguna sih. Dan satu lagi, monitor ini sudah built-in speaker di dalamnya, jadi sudah ada speaker di dalam monitor ini. Yang menurut gue juga untuk kualitasnya, kalian bisa dengerin aja kualitasnya seperti apa. Nah, itu tadi suara yang dihasilkan dari built-in speaker di dalamnya, yang menurut gua juga suaranya itu pun standar-standar aja. Jadi jangan berharap lebih kalau untuk built-in speaker di dalam suatu monitor. Setelah itu kita bahas soal layarnya. Ini paling the best. Monitor ini ada tipenya itu adalah VA, curve, yang memiliki kurvaturnya itu adalah 1000R. Yang melengkung banget. Ya, ini sih gua udah cobain di monitor 32 inch kemarin dari AOC juga, itu 1000R. Tapi lebih kerasa curve-nya itu di 34 inch ini. Jadi dia itu udah lebar ya kan, terus melengkung banget monitornya. Jadi bener-bener kerasa tuh itu enak banget. Tapi kalau kalian belum pernah cobain atau kalian baru pengen upgrade monitor dari flat ke curve, apalagi langsung ke 1000R gitu kan, itu pastinya bakalan aneh. Tapi nggak apa-apa, kalian pasti terbiasa kok. Apalagi dia ini memiliki resolusi 3440 x 1440 atau 2K dengan WQHD, memiliki aspek rasionya itu adalah 21:9, sudah anti-glare, refresh rate 165Hz, respon time-nya itu adalah 1 millisecond, tipe panelnya VA, kontras rasionya itu adalah 3000:1, 16,7 juta warna, DCI-P3 89%, NTSC 98%, dan sRGB 119%. Kalau untuk penggunaan gaming, monitor ini itu udah paling the best banget. Karena kalian tuh bisa melihat yang sangat luas, contohnya kayak kalian tuh bermain game Dota 2, itu mapnya juga cukup luas. Ataupun game FPS seperti Call of Duty Warzone yang sering gua mainin, ya apalagi memiliki resolusi 2K yang sangat tajam, memiliki refresh rate 165Hz yang membuat pergerakannya ini halus banget. Apalagi respon time-nya itu 1 millisecond. Kalau kalian lagi nonton YouTube, terus kalian full screen, itu emang ada gap di sisi kanan ataupun kirinya, yang menurut gue itu adalah hal wajar, karena monitor ini sangat lebar dari biasanya, dan juga kalau untuk bermain game, ya seperti game-game yang tidak support untuk resolusi 3440-nya, ya pasti bakalan ada gap yang seperti itu gitu ya. Yang menurut gue itu adalah hal wajar juga. Jadi pengalaman kalian bermain itu luar biasa enaknya. Nah, gimana kalau pakai ngedit? Oke, monitor ini paling enak buat ngedit dan warnanya itu juga bagus. Gue nggak perlu lagi repot-repot buat setting warnanya lagi, karena bener-bener enak kalau buat color grading. Beda banget sama seri G2 yang pernah gue review sebelumnya, itu nggak enak banget kalau buat ngedit, karena terlalu kontras untuk warna yang dihasilkannya.
Kesimpulannya, monitor ini sangat nyaman banget kalau untuk nonton film, gaming, dan editing karena memiliki resolusi 2K WQHD yang memiliki kurvaturnya itu adalah 1000R dan refresh rate 165 Hz. Apalagi bisa di-adjustment kalau untuk ketinggiannya, jadi bisa menyesuaikan untuk postur dari badan kalian. Nah, dan satu lagi sih, ya kalian harus membiasakan aja untuk memakai monitor ini yang memiliki kurvatur itu 1000R yang pasti agak sedikit aneh ya kalau kalian belum pernah cobain. Dan juga kalian harus membiasakan kalau lagi nonton YouTube ataupun bermain game yang nggak support untuk resolusi 3440-nya yang bisa dibilang sangat lebar, itu pasti ada gapnya. Oke, kalau kita ngomongin soal harga, monitor ini dibanderol di harga 7,5 juta. Yaitu harga aslinya sebenarnya ya beragam ya. Ada yang jual bahkan sampai 10 juta, 8 juta itu ada. Dan stoknya pun sekarang limited banget. Mungkin kalau kalian lagi nyari di marketplace, terus nggak ketemu sama yang harga 7,5 juta ini, ya sabar-sabar aja. Ya, mungkin review gue mengenai monitor dari AOC CU34G3S ini sampai di sini aja. Bagi kalian yang ingin support channel ini, bisa dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk komentar di bawah. Gue pamit undur diri, gue Dimas. See you in the next video.